Hajimemashite, watashi wa no namae wa Rizuki Muhammad Rahmat desu. Bandung kara kimashita. Watashi wa Ariyanti Senmongaku no Gakusei desu. Watashi wa 19 歳です. Tanjoubi wa 2007年1月31日です. Sumi wa ongaku o kiku koto desu. Dozo yoroshiku onegai shimasu. Di sini saya akan membacakan soal UAS yang nomor 1. Irashaimase. Sumimasen. Kono jaketo wa ikura desu ka? Kochira wa 6800 yen de gozaimasu. M saizu wa gozaimasu ka? Hai, gozaimasu. Shichaku shitte mo yoroshii desu ka? Mochiron de gozaimasu. Lalu, untuk pertanyaan nomor 1, berapakah harga jaket tersebut? Jawabannya, 6800 yen desu ka? Atau harganya 6.800 yen. Pertanyaan nomor 2, ukuran apa yang diminta pelanggan? Jawabannya M saizu desu atau ukuran M. Yang ketiga, apa arti dari kata tersebut? Artinya, bolehkah saya mencobanya? Arti dari nomor 4, artinya tentu saja atau dengan senang hati. Sebutkan 2 ungkapan keigo. Yang nomor 5 artinya gozaimasu dan yoroshii deshou ka. Selanjutnya, di sini saya akan membacakan poin-poin yang ada di nomor 2 dan mencari jawaban yang benar. Baik, yang A, memberikan tips setelah makan. Chippu o agemasu. Yang kedua atau B, berbicara dengan suara keras di restoran. Restoran de oki koe de hanashimasu. C, mengucapkan goshishou sama deshita. Tabeta atau goshishou sama deshita to iimasu. Dan yang D, menggunakan telepon dengan suara keras di restoran. Restoran de oki koe de denwa shimasu. Dan jawaban yang benar adalah C, mengucapkan goshishou sama deshita setelah makan. Lalu selanjutnya nomor 3, di sini saya menjawab benar atau salah, true or false. A, slurping noodle dianggap tidak sopan di Jepang. Nihon de wa men o susuru koto wa shitsurei desu. Jawabannya false. B, memberikan tip merupakan budaya umum di Jepang. Nihon de wa chippu o ageru koto wa futsu desu. Jawabannya pun sama, false. Yang C, pelayan restoran atau hotel harus menggunakan keigo kepada pelanggan. Ten in wa okyaku sama ni keigo o tsukaimasu. Jawabannya true, benar. Dan yang D, pelanggan boleh memotong antrian. Okyaku sama waretsuri warikonde mori desu. Jawabannya false. Dan yang terakhir E, kebersihan merupakan bagian penting dari omotenashi. Seiketsu wa omotenashi no taisetsu na bubun desu. Jawabannya true, benar. Untuk selanjutnya, saya membuat 1 present positif, 1 present negatif, past negatif 1, dan past positif 1. Yang pertama, present positif. Hoteru de hatarakimasu. Saya bekerja di hotel. Selanjutnya, present negatif. Kono satsu wa takaku arimasen. Baju ini tidak mahal. Lalu selanjutnya, past negatif. Sono mise wa yasuku arimasen deshita. Toko itu tidak murah. Past positif. Kino hoteru de hatarakimashita. Kemarin saya bekerja di hotel. Dan di sini saya juga telah menulis angka 1 sampai 10 basic kanji dan juga ada Jepang,
yang dibacanya nihon, person dibacanya hito, man dibacanya otoko, woman dibacanya onna, child dibacanya ko, guest dibacanya kyaku, bill or payment dibacanya kaikei, day dibacanya ni, month dibacanya tsuki, night dibacanya yoru, dan year dibacanya toshi. Selanjutnya, di sini ada guest lecture 1. Di sini saya akan membacakan. Webinar ini membahas konsep omotenashi, yaitu budaya pelayanan Jepang yang dilakukan dengan tulus tanpa mengharapkan balasan. Narasumen menjelaskan penerapan omotenashi dalam kehidupan sehari-hari, seperti di restoran, transportasi, hotel, pelayanan kesehatan, dan lingkungan masyarakat. Poin pentingnya, pelayanan dilakukan dengan tulus dan penuh perhatian, mengutamakan antisipasi kebutuhan pelanggan, dan ketelitian dan keramahan menjadi budaya pelayanan Jepang. Hal baru yang saya peroleh adalah saya memahami bahwa omotenashi bukan hanya tentang pelayanan, tetapi juga tentang empati, ketulusan, dan perhatian terhadap detail. Manfaat bagi hospitality. Konsep omotenashi dapat diterapkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan sehingga tamu merasa nyaman, dihargai, dan mendapatkan pengalaman yang berkesan. Untuk guest lecture kedua, yaitu webinar ini menjelaskan bagaimana semangat omotenashi diterapkan dalam mendukung mahasiswa internasional melalui berbagai kegiatan budaya dan komunitas di Fukuoka. Pendekatan tersebut membantu mereka beradaptasi dan membangun hubungan yang baik dengan masyarakat Jepang. Poin pentingnya, omotenashi membangun hubungan antar budaya, komunitas berperan membantu mahasiswa internasional, dan keramahan menciptakan lingkungan yang nyaman. Hal baru yang saya peroleh adalah saya mengetahui bahwa omotenashi dapat diterapkan melalui kepedulian dan interaksi sosial, bukan hanya dalam pelayanan bisnis. Manfaat bagi hospitality, pelayanan yang ramah, komunikatif, dan menghargai perbedaan budaya akan meningkatkan kepuasan tamu. Dan untuk guest lecture ketiga atau yang terakhir, webinar ini membahas pentingnya komunikasi, profesionalisme, dan pelayanan yang berkualitas dalam industri hospitality. Selain keterampilan teknis, sikap, etika kerja, dan kemampuan bekerja sama juga menjadi faktor penting dalam memberikan pelayanan terbaik. Poin pentingnya, komunikasi yang baik meningkatkan kualitas pelayanan. Profesionalisme dan etika kerja sangat penting. Soft skill berperan besar dalam dunia hospitality. Hal baru yang saya peroleh, saya memahami bahwa keberhasilan di bidang hospitality tidak hanya ditentukan oleh kemampuan teknis, tetapi juga oleh sikap dan kemampuan berkomunikasi. Manfaat bagi hospitality, materi ini bermanfaat untuk membentuk pelayanan yang profesional, ramah, dan mampu memberikan pengalaman terbaik bagi pelanggan. Dan yang terakhir ada reflection. Setelah mengikuti mata kuliah Jepang, Japanese for Daily Conversation and Hospitality, saya memperoleh banyak pengetahuan baru mengenai bahasa Jepang dasar, khususnya yang digunakan dalam dunia pelayanan dan perhotelan. Saya juga belajar mengenai etika, penggunaan keigo, serta budaya omotenashi yang sangat penting dalam memberikan pelayanan kepada tamu. Harapan saya, semoga ilmu yang telah dipelajari dapat bermanfaat ketika melaksanakan praktik kerja maupun saat bekerja di industri hospitality di masa depan. Sekian presentasi UAS saya kali ini. Maaf apabila ada kesalahan kata maupun tutur ucap. Saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Sensei Andini telah memberikan informasi dan juga ilmu yang sangat bermanfaat. Terima kasih banyak Sensei. Arigatou gozaimasu.